Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Suparjapahu dengan NIM D111241030. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mineral dan kristal, dan yang kedua itu adalah bentuk kristal. Jadi yang pertama itu adalah pengertian kristal. Jadi kristal berasal dari bahasa Yunani, yaitu krustalos, terdiri atas kruos yang artinya beku, dan stelein yang artinya dingin. Jadi kristal mengacu pada kedua kata tersebut, berarti membeku karena proses pendinginan. Kristal juga sering disebut sebagai hablur atau balur, mengacu pada sifat fisik yang menandainya. Karena kristal bersifat hablur, ilmu yang mempelajari tentang sistem penggambaran dan sifat simetri kristal disebut kristalografi. Kristalografi sangat penting di dalam pembelajaran mineralogi, karena mineral selalu memiliki bentuk kristal yang dikenal dengan sifat kristalin. Jadi kristal adalah bahan padat yang secara kimia homogen dengan bentuk geometri tetap, sebagai gambaran dari susunan atom yang teratur, diatasi oleh bidang banyak, dengan jumlah dan kedudukan bidang-bidang kristalnya tertentu dan teratur. Yang kedua itu adalah mineral, didefinisikan sebagai suatu bahan padat anorganik, terbentuk di alam secara alamiah dan kristalin. Jadi, kristalin artinya tersusun atas unsur-unsur kimia yang homogen dengan bentuk geometri tetap, sebagai gambaran dari susunan atom yang teratur. Jumlah dan kedudukan bidang-bidang kristalnya tertentu dan teratur. Hal itu dapat didefinisikan bahwa setiap mineral pastilah kristal, namun tidak semua kristal adalah mineral. Baik, yang kedua di sini ada bentuk kristal. Bentuk kristal dalam sistem kristalografi ditentukan dengan mengacu pada bentuk dasar dari sifat simetrinya. Terdapat 4 bentuk dasar kristal, yaitu pinakoid, prisma, piramid, dan dipiramid. Dari keempat bentuk dasar tersebut mengacu pada susunan kimia unsur untuk kation dan anoinnya. Maka dapat dikelompokkan ke dalam 32 kelas kristal yang tersebar ke dalam 7 sistem kristal. Jadi, bentuk-bentuk kristal tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pada sumbu putar dan sumbu lipatnya. Yaitu yang pertama itu ada prisma dengan 3, 4, dan 6 lipatan. Artinya bentuk kristal ini memiliki nilai 3, 4, dan 6 ketika diputar dalam 360 derajat. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal trigonal, atau nilai putaran 3, tetragonal nilai putaran 4, dan heksagonal nilai putaran 6. Dan yang kedua ada skalenohedron dan trapezohedron. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal trigonal atau nilai putaran 3, tetragonal nilai putaran 4, dan heksagonal nilai putaran 4. Terus yang ketiga ada tetratoidal, gyroidal, dan diploidal. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal isometris dengan nilai putaran 6. Yang keempat ada hexatetrahedral. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal isometris dengan nilai putaran 6. Dan yang kelima ada hexotahedral. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal isometris dengan nilai putaran 6. Dan yang keenam ada hexatetrahedral. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal isometris dengan nilai putaran 6. Dan yang terakhir ada hexotahedral. Bentuk kristal ini terdapat pada sistem kristal isometris dengan nilai putaran 6. Morfologi kristal dalam suatu bentuk kristal direpresentasikan menggunakan indeks Miller yang merupakan sistem notasi A, B, C untuk menentukan orientasi bidang dalam kisi kristal. Indeks Miller untuk setiap bidang kristal ditentukan berdasarkan perpotongan bidang tersebut terhadap sumbu-sumbu kristal A1, A2, dan A3 untuk sistem kristal isometris, A, B, C untuk sistem ortorombik, dan seterusnya. Misalnya, jika sebuah bidang memotong sumbu A pada satu satuan, sumbu B pada 2 satuan, dan sumbu C pada 1 satuan, maka indeks Miller untuk bidang tersebut adalah 1, 2, 1 sesuai urutan A, B, C. Nah, contoh penentuan indeks Miller dapat dilihat yaitu, ini sebagai sumbu C, kemudian ini adalah sumbu B, dan ini adalah sumbu A. Selanjutnya, untuk mempermudah deskripsi mengenai indeks Miller, setiap sumbu dalam sistem koordinat kristal diberi notasi, yaitu sumbu A sebagai
sumbu A sebagai sumbu lateral, kemudian sumbu B sebagai sumbu horizontal, dan sumbu C sebagai sumbu vertikal. Sebagai contoh, isometris merupakan bentuk kristal dalam sistem kristal yang memiliki simetri sempurna. Salah satu mineral yang termasuk dalam kategori ini adalah halit yang memiliki struktur atom kubik. Struktur ini terdiri dari 6 bidang kristal yang dapat dinamai sebagai A, B, C, D, E, dan F. Bidang A memotong sumbu C dan tidak memotong sumbu A serta B. Bidang B memotong sumbu A dan sejajar dengan sumbu B serta C. Bidang C memotong sumbu B negatif dan sejajar dengan sumbu A serta C. Bidang D memotong sumbu A negatif dan sejajar dengan sumbu B serta C. Bidang E memotong sumbu B dan sejajar dengan sumbu A serta C. Dan bidang F memotong sumbu C negatif dan sejajar dengan sumbu A serta B. Dalam penulisan indeks Miller, jika suatu bidang memotong sumbu negatif, notasinya akan ditulis sebagai X negatif, di mana X adalah nilai yang dipotong oleh bidang tersebut pada posisi negatif. Dengan demikian, indeks Miller untuk bidang tersebut adalah bidang A 001, bidang B 100, bidang C 1 negatif 10, bidang D negatif 100, bidang E 010, dan bidang F 001. Pendekatan ini memberikan pemahaman sistematis dalam menentukan indeks Miller berdasarkan perpotongan bidang kristal terhadap sumbu koordinatnya. Sekian penjelasan indeks Miller dari saya atas nama Kathleen Jessica Palembangan dengan NIM D111241061. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nasr Hakim Awidari dengan NIM D111241016. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 sistem kristal. Yang pertama itu ada isometrik. Isometrik itu merupakan sistem kristal kubus, di mana jumlah sumbu kristalnya itu ada 3 dan saling tegak lurus satu sama lain. Seperti ini contohnya. Dan yang kedua itu ada tetragonal, di mana sistem kristal tetragonal ini memiliki perbandingan sumbu A, B, dan C itu berturut-turut berbanding 1:3 dibanding 6. Nah, seperti ini contohnya. Dan yang ketiga itu ada sistem kristal heksagonal, di mana sistem kristal ini itu terdiri dari 4 sumbu kristal, di mana sumbu C-nya itu tegak lurus dengan ketiga sisi lainnya. Ini deh contohnya. Dan yang keempat itu ada trigonal, merupakan sistem kristal yang perbandingan kristalnya itu A dibanding B dibanding C dibanding D itu berturut-turut 1:3 dibanding 3 dibanding 1. Ini dia contohnya. Dan yang kelima itu ada triklin. Triklin itu merupakan sistem kristal yang memiliki 3 sumbu simetri, yang sumbu satu dengan yang lainnya itu tidak saling tegak lurus. Seperti ini contohnya. Nah, yang keenam itu ada monoklin. Monoklin ini merupakan sistem kristal yang mempunyai satu sumbu yang miring dari 3 sumbu yang dimilikinya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini. Dan yang sistem kristal yang terakhir itu ada ortorombik. Sistem kristal ini juga biasa dikenal dengan sistem rompis, di mana sistem kristal ini memiliki 3 sumbu simetri kristal yang saling tegak lurus satu sama lainnya. Seperti ini contohnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arandi Pratangke dengan akhiran NIM 03. Kali ini saya akan menjelaskan cara mendeskripsikan sistem kristal dengan menggunakan objek maket ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tujuan dari mendeskripsikan kristal itu untuk mengetahui sistem kristalnya, agar kita dapat memprediksi sifat materialnya, yaitu seperti contohnya kekerasannya,
dan kita bisa mengidentifikasi kristal berdasarkan geometri dan strukturnya. Nah, baik, saya akan menjelaskan cara mendeskripsikan kristal dan contohnya itu maket ini. Nah, cara yang pertama yaitu kita harus mengetahui berapa jumlah sumbunya. Cara kita mengetahui berapa jumlah sumbunya itu kita melihat berapa jumlah sisi yang terbentuk saling berhadapan. Pada maket ini didapatkan yaitu 1, 2, dan 3 sisi yang berhadapan. Jadi didapatkan 3 sumbu. Nah, dan cara menentukannya itu sumbu C yaitu sumbu yang vertikal, sumbu B sumbu yang horizontal, dan sumbu A sumbu yang horizontal juga. Untuk mengetahui apa sistem kristalnya, pertama yaitu dengan mengukur menggunakan penggaris. Di sini dapatkan sumbu C-nya yaitu sebesar 6 cm. Untuk sumbu B-nya 6 cm juga, dan sumbu A-nya 6 cm juga. Nah, dari pendeskripsian menggunakan penggaris ini tadi didapatkan yaitu ketiga sumbu memiliki panjang yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa maket ini memiliki sistem kristal yaitu sistem kristal isometrik karena ketiga sumbunya memiliki panjang yang sama. Dan adapun pada sistem isometrik ini ketiga sumbunya itu memiliki besar sudut yang sama pula juga, yaitu 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdal Jalal dengan akhiran NIM 043. Selanjutnya saya akan mendeskripsi maket yang kedua. Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, tujuan mendeskripsi sistem kristal itu untuk memahami susunan atom atau molekul dalam kristal, yaitu dengan memprediksi seperti kekerasan untuk mengklasifikasikan kristal berdasarkan geometri dan strukturnya. Untuk mendeskripsi maket ini kita perlu mengetahui berapa sumbu yang terbentuk pada sistem kristal ini. Untuk mengetahui sumbunya yaitu dengan memperhatikan sisi yang saling berhadapan pada maket ini. Di sini ada 3 sumbu yang saling berhadapan. Yang pertama pada bidang ini, yang kedua ini, sama yang ketiga yang ini. Sumbu terbagi menjadi 3 yaitu sumbu A, B, dan C, di mana sumbu C-nya itu berada pada bidang vertikal yang dari atas ke bawah, dan A dan B-nya itu berada pada bidang horizontal. Ini B-nya, ini A-nya. Selanjutnya untuk mengetahui sistem kristalnya kita perlu mengukur maket ini, mana sumbu C-nya itu 12,5 cm dan sumbu A-nya itu 3,5 dan sumbu B-nya itu 6,5, sehingga dapat disimpulkan kalau sistem kristal yang terbentuk itu adalah ortorombik, karena ortorombik itu sumbu kristalnya itu sumbu A dan sumbu B dan sumbu C-nya itu tidak sama, sehingga sudut yang terbentuk adalah alfa, beta, dan gamanya itu 90 derajat atau siku-siku, dimana sudut alfanya itu didapat dari hasil pengukuran sumbu A ke sumbu C, dan betanya didapat dari pengukuran sumbu B ke sumbu C, dan untuk gamanya itu dari A ke B. Untuk contoh dari sistem kristal ortorombik ini yaitu
ada olivin, dan belerang.